Hi learners, welcome to For Your Insight. Masih bersama saya Okina dan juga Pastor Hi, Evelyn. Hai okay. Hi, Pastor. everybody. Season yang baru ini kita sudah lewat episode yang pertama. Jadi bisa melihat episode yang pertama apabila Anda ingin belajar bersama dengan kita melanjutkan di episode kedua ini. Karena episode pertama berbicara mengenai pengantar atau introduction to the New Testament, pengantar ke perjanjian baru. Dan sekarang kita akan masuk ke buku yang pertama yang akan kita coba gali lebih dalam, yaitu Injil Matius. Yeah. So what's so special about Gospel of Matthew, Pastor? Matthew. The Gospel according to Matthew. Matthew. Injil berdasarkan Matius. Ya, jadi ini berarti Injil yang ditulis ditulis oleh Matius. Kalau ditanya, how do we know bahwa Injil ini ditulis oleh Matius? Well, kita yang berdiri di abad ke-21 ini tentu berdiri di atas apa yang telah disepakati, ditemukan oleh bapak-bapak gereja. Ya, jadi kita berdiri pada di atas catatan yang catatan kuno ya dari bapak-bapak gereja, the church fathers. Berarti ini adalah mereka-mereka yang menulis konfirmasinya atau keyakinannya atau data yang mereka temukan ya di abad pertama berarti abad ya pertama, di abad pertama berarti tahun 100 or the earlier before, jadi sebelum 100 ya, ada 100-an ya. Nah, ini adalah mereka yang cukup dekat berada pada rentang sejarah yang dimaksud. Ya. Jadi berdasarkan data atau saksi-saksi yang juga mengkonfirmasi bahwa memang Injil ini ditulis oleh Matius murid Yesus. Ya, Matius murid Yesus. Dan ini menjadi istimewa sekali, dan ini adalah kalau sebelumnya pada episode sebelumnya adalah pengantar pada perjanjian baru, maka di episode ini adalah pengantar pada Injil Matius. Jadi baru pengantar, belum kita menggali lebih dalam Injil Matius. Ya, nah mungkin di episode yang sebelumnya kami memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bahwa kita menggunakan Alkitab edisi studi yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan Alkitab versi studi ini, maka waktu kita membuka Injil Matius, kita akan bertemu di sana dengan apa isi pokok Injil Matius, apa maksud penulisan, apa latar belakangnya, bagaimana susunannya. Setidaknya ada a little bit of introductory di situ mengenai Injil Matius ini. Nah, tadi kalau Okina sampaikan apa istimewanya Injil Matius. Well, saya mungkin kita pernah bagikan ya pada season yang sebelumnya. Ada alat pancing. Ya. Jadi the first question is who. Dan pertanyaan siapa ini akan kemudian mendorong kita untuk mencari tahu siapa penulis. Siapa penulis, itu yang pertama. Salah satunya ya, siapa penulis. Tentu juga akan kita temukan di sana kepada siapa Injil tersebut dimaksudkan atau the original audience. Ya, the original audience of the book, ya kan? Jadi karena setiap penulisan itu atau setiap genre itu tentu, as a writer, when you write something, waktu kita menulis sesuatu, we have kind of a specific audience yang kita ingin tuju. Bahwa kemudian ada secondary, ya, not the bull's eye, itu bisa saja. Jadi itu namanya tidak target yang ekstranya tuh ada saya, tapi itu tidak ditargetkan gitu loh. Jadi, nah itu demikian halnya pada saat kita engaging dengan pertanyaan siapa di sini ya. Jadi siapa penulisnya dan kepada siapa. Nah, untuk siapa penulisnya ini berkenalanlah kita dengan penulis yang bernama Matius, yang kalau namanya diperkenalkan tadi Okina sampaikan bahwa dia memang salah satu daripada murid Yesus, jadi salah satu dari 12 itu. Dan di catatan Injil Lukas ya kita temukan di sana, dan juga di Markus. Ini saya Lukas dan Markus ini kebetulan saya sudah tandai Markus ya. Di dalam Injil Markus pasal yang kedua
dituliskan Markus 2 ayat 14. iya Ya. ayat 14, Markus 2:14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ ia melihat Lewi, Mhm. anak Alfeus. Nah, Lewi anak Alfeus ini dicatatkan oleh Markus, Mhm. ya. I think di Lukas juga call it Lukas 5 ayat 27 ya, iya, Lewi. Lewi ya. Mhm. Lukas 5 ayat 27. Ya. Right. Jadi both Mark and Luke menuliskan nama Matius ini Lewi, Lewi. anak Alfeus. Nah, Matius sendiri memperkenalkan dirinya, dia muncul, ini si penulisnya memunculkan dirinya di Matius pasal yang ke-9 ya. Jadi kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Di Matius 9 ayat yang ke-9 si penulis Injil ini memunculkan dirinya, dan menarik sekali di Matius pasal yang ke-9 dia tuliskan, ini si penulisnya menulis, setelah Yesus pergi dari situ dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi sebetulnya ini adalah teks yang atau kejadian yang sama yang tadi dicantumkan oleh Markus 2 ayat 14 dan Lukas pasal yang ke-5. Itu kejadian yang sama. Namun pembedanya di Injil Matius, si Matius ini menuliskan namanya sebagai Matius gitu loh. Nah, ini kenapa menjadi menarik di sini teman-teman sekalian. Saudara, di dalam Injil Markus dan Lukas sebetulnya diperkenalkan namanya Lewi. Ya, Lewi anak Alfeus. Itulah namanya. Levi. Dan orang tua yang menamai anaknya Lewi tentu memiliki keinginan-keinginan ya. Ya sama seperti kalau saya melakukan baby dedication dan saya tanya kepada orang tuanya siapa nama anaknya, atau kalau saya dikabari oh sudah lahir babynya tadi malam, siapa namanya, itu umum kan. Dan orang tua waktu dia menamai anak itu punya cita-cita, punya impian, punya maksud ya. Penamaan itu bukan sesuatu yang people take for granted atau people take lightly ya. Di dalam Alkitab kita temukan ada catatan-catatan di mana penamaan itu menjadi sangat istimewa karena ada intervensi Tuhan di sana untuk penamaan. Ya, seperti waktu Tuhan mengunjungi Abraham, dia berkata bahwa tahun depan anak istrimu itu akan melahirkan dan kau namai anakmu itu Ishak. Ya, itu Tuhan campur tangan, langsung dia kasih nama gitu. Lalu kemudian juga Ismail, itu nama Tuhan yang memberikan. Ya, lalu Yohanes, itu nama Tuhan yang memberikan. Ya, even Jesus namanya, ya itu juga langsung malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Jadi kita lihat bahwa penamaan itu sesuatu yang istimewa. Ya, tugas memberikan penamaan itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan memberikan tugas itu kepada Adam menamai binatang. Ya, untuk menamai binatang. Lalu dalam pemahaman teologis kita berpikir kenapa tugas seperti itu? Ya, kita kalau sekarang suruh kasih nama kayaknya enteng banget ya. Ya, orang bisa berasa enteng sampai kau itu adalah anak yang kau kandung sendiri. Yang kau lahirkan, baru tuh agak deg-degan itu, ya. Nggak boleh sembarang kasih nama. Nggak boleh sembarangan. Kita mengalami kalau kasih nama anjing, kasih nama kucing, ya itu bisa lah ya. Ya, tapi menamai anak itu menjadi istimewa sekali ya. Kita melihat bagaimana intervensi Tuhan pada satu pasutri yang ada dalam komunitas kita. Dia sudah tentukan nama anaknya yang akan dilahirkan itu ya kan. Lalu di bulan Desember waktu kita fellowship bersama Natal dan ada intervensi Tuhan, firman Tuhan berbicara, lalu dia ganti namanya. Karena apa? Firman Tuhan mengintervensi. Inilah nama anakku, dan betul nama itu Tuhan buktikan. Bagaimana Tuhan hadir dan menopang kandungan itu yang sebetulnya sangat beresiko pada saat itu. Jadi intervensi Tuhan untuk penamaan yang baru itu memang adalah pembuktian karya Tuhan dalam kehidupan si jabang bayi itu pada saat dia masih dalam kandungan. Nah, ini saya mau hadirkan bahwa penamaan ini sesuatu yang istimewa. Jadi untuk ayah dan ibu daripada Matius memberikan nama Lewi kepadanya, tentu orang tua berkeinginan ya untuk anak ini menjadi seperti suku Lewi di zaman lampau. Jadi berdasarkan namanya ini orang Yahudi ya, Pastor? Ya. Berkeinginan untuk anak ini bisa hidup sebagai
seperti kaum Lewi yang dipisahkan, yang dipisahkan, dikhususkan, dikhususkan ya, untuk melayani Tuhan. untuk melayani Ya, Tuhan. Lewi adalah suku yang set apart. Ya. Ya, set apart. Dia tidak mendapat tanah sebagai warisan leluhur karena memang Tuhan adalah warisan mereka, gitu ya. Jadi mereka nggak dapat sebidang tanah, suku Lewi ini. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Apakah itu pula yang menjadi cita-cita daripada ayah dan ibu atau orang tua daripada Matius pada saat memberikan nama Lewi kepadanya, ya kan? Nah, itu kita bisa tersirat makna itu. Tapi kemudian apa yang terjadi bagi Lewi ini, ya, di dalam perkembangan selanjutnya? Dan seperti kita tahu bahwa anak-anak Yahudi dididik untuk dari semenjak usia 5 tahun, ya, kita belajar bahwa ada pendidikan bagi anak-anak Yahudi untuk mulai belajar menulis, membaca, ya kan? Mereka mulai get familiar with the Torah, ya, berkenalan dengan Torah itu dari usia sedini mungkin, memang dari usia 5 tahun. First 5 years, ya, mereka belajar baca tulis lah, ya mungkin kayak pendidikan SD, ya, sekolah dasar, belajar baca tulis dan mulai menghafalkan, ya. Jadi ya Lewi pasti tumbuh besar dalam iklim seperti itu, budaya seperti itu. Dia belajar dari masa kecilnya, diperkenalkan Torah, ya. Dia membaca, dia belajar menulis, ya, belajar membaca, lalu belajar menghafalkan. Lalu tentu dia diajak untuk mendengar kisah-kisah itu, gitu kan. Dan but something happened, gitu ya. Bagaimana dia berubah dari Lewi ke Matius sampai dia bisa berujung menjadi Matius, sampai dia berujung menjadi Matius, dan tidak hanya berujung menjadi Matius tapi menjadi Matius si pemungut cukai. Something happen. Jadi bekerja untuk pemerintahan Romawi. Betul kan? Karena sebagai pemungut cukai dia bekerja bagi pemerintah penjajah. Dan dalam episode sebelumnya kita pelajari bahwa corak daripada pemerintahan Kekaisaran Romawi, mereka melakukan extensive building project, khususnya tidak hanya kota-kota pertahanan di daerah-daerah jajahan tersebut, namun juga jalur-jalur perjalanan. Jadi mereka banyak melakukan pembangunan-pembangunan, dan pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan atas biaya yang ditarik dari daerah-daerah jajahannya. Ya, jadi kalau kita baca di dalam salah satu buku sejarah disebut sebagai tax harvest, ya, jadi panen pajak. Itulah pajak yang dipungut dari masing-masing daerah, tidak hanya disetorkan ke pusat, tetapi juga dipakai untuk membangun daerah tersebut, gitu ya. Nah, pemerintah Romawi mempekerjakan lewat jalur sistem kerjanya, tentunya pada saat di golongan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mereka mempekerjakan orang-orang lokal. Kenapa orang-orang lokal harus dipekerjakan? Karena orang-orang lokal lah yang paling tahu data wilayah, paling tahu siapa yang punya tanah, ya, siapa yang pekerjaannya apa, aktivitas daripada kegiatan kerja di wilayah mereka paling tahu, sehingga dan tidak ada kesulitan bahasa, tidak ada kesulitan kultur, mereka lah yang bisa dipakai oleh pihak penjajah untuk mendekati masyarakat lokal dan memungut pajak, gitu ya. Dan karena itulah mereka mempekerjakan. Dan dalam catatan Alkitab kita menemui pemungut-pemungut pajak yang kemudian akhirnya berbalik mengikut Tuhan, ya kan. Jadi ada Zakeus, itu kepala pemungut pajak. Berarti di bawah dia ada kaki tangan tuh, ada orang-orang yang seperti Matius, di bawah seorang Zakeus, ya, dia adalah kepala pemungut cukai. Berarti dia punya tenaga kerja di bawahnya, pemungut cukai yang turun langsung ke lapangan. Nah, dan kelas pemungut cukai ini atau golongan pemungut cukai adalah golongan yang dinistakan, sebetulnya kalau saya bilang bisa dinistakan, ya, tidak dianggap oleh bangsanya sendiri, ya, oleh bangsanya sendiri, oleh masyarakat. Mengapa? Yaitu tadi, karena kamu pengabdi penjajah, mengabdi kepada penjajah, gitu kan. Nah, lalu ada satu hal juga yang kita bisa soroti di sini dalam istilah tax harvesting tadi, ya, pemungutan pajak di perwilayah. Jadi ada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi untuk memungut pajak, ya. Kalau Anda pikir kok Evelyn bisa dapat data-data ini, ya memang
Ada ada buku-buku buku-buku pendukung, pendukung, ya, support ya, resources itu, untuk ada kita bisa supporting memahami resources. konteks sejarah. Seperti saya katakan ya, Ya, kita sedang membaca dokumen kuno dan periode sejarah lampau, dan kita perlu hadir di masa itu kan. Jadi waktu itu betul. memang menggelitik saya untuk memahami pemungutan pajak ini seperti apa. Iya, kok sampai sebegitunya murid-murid Ya. Yesus pada saat menjadi penjala ikan begitu tersiksa sekali, jadinya Iya. bisa masuk akal. Dan kalau kita melihat beberapa kali dalam rujukan Alkitab ya, waktu Yesus duduk makan dengan pemungut cukai, Ya. itu dinistakan sekali. Ya. Nah, kalau ini teks kita baca dengan kacamata abad 21, saudara mau nggak diundang makan sama? Lu kerja di mana? Aku Di kerja kantor di kantor pajak. Senang kita dari kantor Kita pajak. punya teman gitu. yang kerja di Punya kantor teman pajak yang- juga seneng. Iya, kan nggak masalah gitu. Nggak masalah. Saya nggak kemudian jadi julid sama Okina karena Okina baru diundang makan sama kawan kita yang adalah staf kantor pajak gitu. Saya nggak julid sama Okina gitu kan. Tapi kok kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru ya di dalam Injil, kok semacam ada konotasi atau intonasi negatif pada saat seorang guru firman, pengajar firman duduk makan dengan pemungut pajak. Jadi itu kayaknya setara dengan strat atau kelas masyarakat yang kelompok yang tersisihkan ya. Jadi itu sama dengan pekerja seks komersial ya. Yang reputasinya Yang buruk reputasinya ya. Kalau buruk misalnya di kita tengah berteman, masyarakat. bergaul, diasosiasikan dengan mereka ikut buruk juga. Iya, jadi kayak ikut ketepa Jadi gitu kan. Jadi dipertanyakan. Dipertanyakan juga Yesus karena dia ikut duduk makan sama kalangan orang berdosa, dan itu pasti ada dannya tuh, orang berdosa dan pemungut pajak gitu loh, pemungut cukai. Nah, jadi ada intonasi kayak gitu kenapa? Karena memang para pemungut cukai ini memang mereka ada kuota untuk dipungut, tetapi seringkali yang terjadi mereka bisa memungut di atas itu untuk menafkahi diri mereka, ya. Jadi kalau kita lihat dalam catatan memang kebetulan saya beberapa waktu lalu mengupas Lukas pasal 7 ya, di mana Yesus diundang makan oleh Simon, orang Farisi gitu kan. Nah, ternyata di dalam undangan-undangan tersebut kita bisa melihat tidak hanya dia datang ke rumah orang Farisi yang sanggup menjamu makan, ternyata untuk undangan jamuan makan Yesus pun diundang oleh kalangan pemungut pajak. Nah, sekarang kita pikir bagaimana orang-orang terjajah, ya kita masuk dalam konteks sejarah nih, orang-orang terjajah kok bisa melakukan banquet, jamuan makan. Berarti kan you have your economic condition ya. Itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Artinya orang ya daerah terjajah gitu ya untuk bisa makan sendiri satu keluarga aja udah syukur gitu kan. Ini bisa Ini ngundang kok orang. bisa ngundang orang, Ya. rame. Gak heran dijulitin orang pester itu berarti menjamu makan dari uang siapa? Dari uang siapa kamu sampai bisa menjamu makan? Nah, kira-kira ke sana. Diundang makan sama koruptor yang reputasinya sudah terkenal. Jadi nepa kan. Nah, ini coba kita memahami konteks ini ya. Nah, lalu juga kita pernah menemukan catatan di mana Zakheus yang nemplok di pohon tuh, katanya dia nggak bisa lihat Yesus karena postur tubuhnya, jadi dia harus naik di atas pohon, pohon ara gitu kan. Lalu Yesus tiba-tiba nyampe di situ, Yesus lihatnya ke atas gitu, temukan dia ada nemplok di atas pohon gitu kan. Dan Yesus katakan, Zakheus turunlah, hari ini aku mau makan di rumah kamu. Minta diundang. Iya, Yesus minta diundang tuh, aku makan di rumah kamu. Dan waktu diundang makan itu, Zakheus bilang, kalau ada yang aku peras, kembalikan 4 kali lipat. Loh kok bisa sampai ada istilah kalau aku peras? Memangnya dia meres orang kan gitu. Nah, kalau memeras kan berarti orang itu dikenakan pajak melampaui apa yang harusnya dia bayar. Nah, apakah this is a common practice di antara kalangan pemungut-pemungut cukai sampai mereka bisa tajir gitu loh. Bisa mengundang jamuan makan. Makanya kalau Yesus hadir di jamu makan sama pemungut cukai, dijulitin dia sama kalangan Farisi. Golongan Farisi adalah golongan yang mau saklek tuh, hitam putih tuh sama kalau orang berdosa, jangan ditemenin. There's nothing in between gitu loh. Lu jauh-jauh sana. Karena kamu noda kan gitu kan. Aku nggak mau ikut terkena nodamu kan, noda dosa itu ya. Jadi waktu Yesus hadir makan di rumah orang Farisi, jadi getir hati orang gitu. Itu dikasih makan dari uang apa? Uang rakyat itu kan, dari meres gitu loh. Nah, ini konotasinya. Nah, kembali kepada Lewi yang kemudian menjadi Matius, dan dia kemudian bekerja kepada kaum penjajah ini dan memungut pajak yang digunakan oleh
tidak hanya memperkaya tentunya ya to sustain, ya, menopang perekonomian daripada penjajah, kan? Itulah kemudian ada rasa nggak enak nih di sini nih. Tapi kenapa dia bisa berubah begitu dan kapan? Nah, kita bisa memahami ya, untuk jalur pendidikan umum bagi putra-putri anak-anak Yahudi pada saat itu, ya, untuk kemudian bekerja kepada penjajah dan menangani teks. Pada saat itu ya, untuk jalur pendidikan, seseorang itu hanya diharapkan bisa menulis, membaca lah kalau bisa bagus, ya. Itulah jalur pendidikan. Jadi saya kok teringat zaman Indonesia di tengah penjajahan Belanda dulu ya, untuk kita bisa baca tulis ya, memberantas buta huruf, it takes time kan ya. Jadi orang rasanya kalau bisa nulis aja tuh, kamu bisa menulis itu udah kebanggaan banget gitu ya. Lu bisa menulis, lalu ditulis bisa dibaca gitu kan. Atau kalau Jano itu tulisan itu artinya gini, itu tuh udah bagus banget. Nah, untuk bisa memungut pajak tidak hanya menulis membaca keahliannya, berhitung. Calistung. Nah, berhitung, ya kan? Baca tulis berhitung. Iya, jadi kumpulin di sini berapa, berhitung. Nah, ini adalah kalian di atas rata-rata. Nah, apakah terjadi? Nah, ini kan jadi kan kita melihat ya. Jadi ada pertanyaan tambahan ya. Apakah keahlian ini diamati oleh dari mana kemana sampailah beritanya, sehingga akhirnya dipinang atau dimintalah si Matius, si Lewi ini untuk bekerja bagi siapa atasannya pada saat itu, ya kan? Diminta untuk bekerja. Mungkin dari awalnya tidak suka, ngerti nggak sih? Ya, oke. Nah, kita nggak tahu nih hati manusia ya. Tadinya tidak suka menjadi suka, karena uang itu gula-gula yang cukup manis, ya, tipu daya yang cukup manis. Daripada susah-susah aku begini, ya kan? Jadi terpikat. Mungkin awalnya biasa saja, kan gitu tadi. Awalnya biasa saja, sampai jadi suka dan akhirnya jadi profesi. And when it's become a profesi, no turning back, and it become an identity, gitu loh. Menjadi identitas. Apa kemudian ini setelah dia Lewi menjadi Matius si pemungut cukai, jadi putus hubungan dia sama orang tuanya. Kenapa? Kamu mempermalukan, menyakiti hati orang tua. Kamu dibesarkan dengan harapan menjadi seorang Lewi, tapi kamu menjadi pemungut cukai. Itu kan sudah seperti anak terhilang lah. Dia meninggalkan bangsanya gitu loh. Menolak apa yang sudah diimpikan orang tuanya, ya, menolak namanya, identitas yang sudah diberikan. Ya, jadi kita nggak tahu kapan hati seseorang ini kemudian menjauhkan. Ya, katanya drifting itu kita meninggalkan Tuhan tuh nggak langsung drastis, langsung. Sedikit-sedikit. Kadang-kadang dari profesi yang kita ambil, profesi kerja ya, yang kemudian membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Ini juga satu pemaknaan yang kita bisa bagikan kepada kawan-kawan ya. Kadang-kadang jalur pekerjaan, jalur karir ya, mungkin we are the smartest in the class, lalu kita dipinang, dilamar untuk bekerja bagi suatu institusi atau apa, dan orang bilang ya gajinya bagus, ininya bagus. Tapi lihat kalau kemudian pekerjaan itu bikin hati kamu jadi jauh dari Tuhan ya, itulah yang bisa saja terjadi pada jalur karir kita. Apakah itu terjadi pada Matius? It could be, gitu kan. Namun kita bersyukur ya bahwa satu hari Alkitab mencatat di sini bahwa Yesus melihat. Matius 9 ya. Tadi dalam Matius pasal yang ke-9, setelah Yesus pergi, ia melihat. Nah, kata melihat ini menjadi sangat-sangat berarti karena banyak saya temukan dalam catatan Alkitab di mana Tuhan melihat. Tuhan melihat. Di sini Yesus melihat. Saudara, kata melihat ini mungkin kita, ya aku lihat sih ada di situ gitu. Lu lihat kunci gua nggak? Gua lihat tuh ada di meja itu kan. Kita melihat. Ini bukan hanya fungsi mata yang di sini disampaikan. No. Setiap kita temukan kata bahwa Tuhan melihat, itu bukan hanya fungsi mata. Kita saat ini sedang membaca dalam chronological Bible. Kita temukan di dalam kitab Keluaran di mana sebab Tuhan berkata, sebab aku telah melihat. Aku telah mendengar seruan penderitaan mereka. Lalu setelah itu, karena itu aku bertindak. Jadi tiap kali Tuhan melihat, hey, get ready because he's about to do something. Amin. Ya kan? Tiap kali Tuhan melihat he's about to do something. Sama seperti Hagar, dia keluar dari rumahnya Sarah. Lalu dikatakan, Tuhan melihat dia. Lalu ujuk-ujuk setelah Tuhan melihat dia, Tuhan memberikan kemudian pesan kepada dia mengenai anak yang dia kandung itu. Tuhan kasih nama, Tuhan kasihkan berkat di situ. Jadi tiap kali Tuhan melihat, it's because he's getting ready to do something.
Dia nggak lihat untuk sekedar mengabaikan. Buat apa itu kita ya, kita lihat ya, terus kenapa gitu. Gue lihat tuh nggak bertindak, nggak tergerak hatiku pun. Kan gitu. Tetapi begitu Tuhan melihat, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Tuhan melihat seorang Matius. Dan yang catat ini Matius. Ya, di satu sisi saya melihat sini kerendahan hati Matius yang mengakui. Dia memakai kata ganti orang ketiga di sini ya. Dia tidak menyatakan ini dirinya. Ya. Enggak, terus dia katakan, Matius si pemungut cukai. Ya, artinya apa? Duduk di rumah cukai. That was me before. Ya. Dia tidak lupa dari mana dia berasal. I was there. Matius pemungut cukai itu nomor 1. Yang kedua, saudara, saya melihat apa? Tuhan melihat kedalaman dosa atau kehinaanmu. Ya, karena pekerjaan pemungut cukai itu adalah sesuatu yang hina pada masa itu. Itu hina loh. Sampai kalau ada orang berkasus di pengadilan dan kita bilang apa boleh buat, saksinya adalah seorang pemungut cukai, nggak dianggap kesaksiannya. Jadi amsyong. Memang tidak dipercaya. Jadi naas banget kalau misalnya ada satu kejadian fakta hukum gitu kan. Memang tidak diperhitungkan. Satu fakta hukum dan apa boleh buat, saksimu yang ada di situ adalah seorang pemungut cukai. Itu pun juga tidak dihitung. Itu dihapus, nggak dianggap. Jadi artinya udah sial banget lah kamu loh. Kalau sampai saksi yang kau hadirkan, udah nggak ada saksi lain. Saksinya adalah seorang pemungut cukai, tidak dianggap kesaksiannya. Jadi kan naas kamu tuh. Nggak bisa, apa pembenarannya gitu loh. Jadi sebenarnya kan para pemungut cukai sebelum juga memilih karir itu sudah tahu dong reputasinya, Pastor. Sudah tau dong resiko reputasi. Sudah tahu, resiko namun tahu. tetap memilih. Tetap memilih. Karena apa? Karena ada godaan uang lebih banyak. Hepeng. Terpikat dengan hal-hal materi. Padahal reputasinya itu udah jelas sekali. Resiko akan kehilangan keluarga. Resiko kehilangan reputasinya disamakan dengan orang berdosa. Itu diambil. Dan for the sake of yang menariknya kalau Markus dan Lukas menulisnya Lewi, di Injil Matius dia menulisnya Matius. Jadi dia memang menuliskan masa lalunya di situ. Dia menuliskan masa lalunya. Right. Sampai ke confession itu, dia menuliskan mengenai dirinya. Ya, padahal bisa aja ditulis Lewi ya, karena ini ditulis. Nah, gitu kan mesti tahu kita. Injil Matius untuk siapa? Ditulis kapan? Ya ditulis kapan ya? Ditulis setelah dia menjadi seorang rasul. Setelah dia menjadi pemimpin gereja. Dia bisa saja hapus masa lalu itu dan mengikuti catatan Markus karena kan menurut bukan hanya teori, tetapi apa yang disampaikan oleh para Bible scholars bahwa dokumen Injil, the Gospel according to Matthew itu ditulis merujuk kepada tulisan Injil Markus dan satu dokumen yang disebut dokumen Q, dokumen ini itulah yang dirujuk orang. Pasti ada satu dokumen yang menjadi rujukan nih selain Injil Markus nih ada ini Q katanya gitu. Jadi ditulis dalam posisi dia bisa ikuti aja tulisan Markus. Dan Markus berkata Lewi kok. Kan gitu. Jadi artinya it was a good history gitu. Lewi, anak the son of Alphaeus. Tapi dia tidak pakai itu. Dia pakai Matius. I was a Levi but then I turned into a Matthew, a tax collector. Aku tax collector. Jadi namanya tetap sama, namun pribadinya sudah diubahkan Tuhan. Ya. Sekalipun nama itu yang tetap akhirnya dipakai dan dikenal, bahkan sampai masa kita saat ini adalah murid Yesus namanya Matius. Kita tidak pernah menyebutkan Lewi juga ya, Pastor. Nah ini jadi just by that aja is already a transformation testimony. Kita bisa melihat karya Tuhan. Hanya dari nama Matius. Fingerprint Tuhan yang mengubah seseorang yang hatinya jahat, cinta uang nih kan, rela mengorbankan apa saja, termasuk keluarga juga in the altar of mammon ya. Dia taruh semuanya in the altar of mammon, yang penting gue dapet tuh kan gitu kan. Tapi karena Tuhan melihat dan Tuhan melihatnya pun kenapa di textbook gitu loh, Pastor. Harus begitu kan? Harus begitu. Kita pikir bisa aja dia di mana kek, jalan keluar rumah, apakah jalan Tuhan, di mana? Gini juga, apakah Tuhan itu hanya akan membasuh dosa kalau kamu datang di tempat yang namanya gereja, di tempat ibadah? Apakah Tuhan bisa hadir di kantor pajak? Kan gitu dong. Apakah Tuhan bisa hadir di Red District? To the very sinful place. Right. Red District, tempatnya orang menjajakan tubuhnya. Bisa nggak Tuhan hadir itu? Bisa nggak Tuhan hadir pada saat kamu lagi transaksi narkoba? Bisa nggak Tuhan hadir waktu kamu lagi di tempat-tempat di kubangan dosa itu? Dan Yesus lewat berarti Yesus bayar pajak, Pastor. Karena tidak takut dia lewat daerah situ. Bayar pajak. Berapapun yang dikenakan dia bayar pajak. Dulu waktu saya melayani di TV nasional ya, menyampaikan firman Tuhan, ada tuh
program yang ditayangkan malam ya, hanya 15 menit. Dan saya bilang nih karena ditayangkannya malam-malam pada zaman itu ya, waktu itu belum ada gadget, wifi, dan sekarang kan kita bisa ada akses kepada pemberitaan firman Tuhan di kantong kita lewat telepon anytime ya, di bus, di kendaraan umum, di pinggir jalan, di parkiran, di mana kita bisa buka. Tapi pada saat itu kan hanya dari televisi. Dan pada zaman itu, ini I'm talking about like 30 years ago gitu ya. Pada zaman itu saya udah ngomong di layar televisi ya. Saya bilang untuk kamu yang menyaksikan program ini di kamar hotel and you're about to do something. God is looking at you. Tuhan lihat kamu. Ya. Jadi juga buat Anda sekalian yang menyaksikan ini ya, dimanapun dan nggak tahu lagi mau ngerjain apa nih. Maybe you are preparing yourself. Apa? Iya, Anda sedang merancangkan apa dan apa. Saya mau bilang ada mata Tuhan yang lihat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Jadi Matius ini nggak dipungut waktu dia lagi di jalan atau waktu dia lagi di rumah pulang kerja. Tidak. Justru in the act. Sedang memungut pajak. Sedang memungut pajak. Sedang menghitung berapa yang bisa berapa yang gue dapat ya, berapa yang aku akan serahkan, gue setor berapa gitu kan. Yang aku setor berapa yang aku kantongin premeditated crime. Ya. Tuhan melihat menembus textbooknya bahkan. So get ready ya. Visitasi lawatan Tuhan itu bisa terjadi dan I'm praying, saya doa kapan saat kalian teman-teman menyaksikan ini, you know, mata Tuhan bisa menembus to the very core of the sinful place. Right. Dan apa yang dia dengar di situ adalah lalu ia berkata kepadanya. Nah, ini get ready. Waktu Tuhan melihat, get ready, dia akan ngomong tuh. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Ikutlah aku. Ki, bahasanya apa Ki? Ikutlah aku. Tuhan gak kasih palu goda sama dia. Kamu ya, aku udah liatin. Tuh berapa tuh yang kamu kantongin tuh? Oh, jadi tidak dihitung perkaranya. Iya. Enggak, Tuhan tidak memberikan tuduhan. Enggak bersidang di situ dan kan. Dan tidak menyingkapkan kesalahannya di mana. Tuh. Enggak bersidang. Tuhan enggak bilang kamu nih memang orang jahat. Kamu ini telah menyusahkan umatku. Enggak. Justru panggilan yang dia dengar pada saat itu adalah ikutlah aku. And the same God is not changing. Tuhan tuh enggak berubah ya dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia masih pribadi yang sama ya. Jadi kalau hari ini Anda menyaksikan podcast atau rekaman ini dan ada sesuatu yang menggelitik hatimu, ada sesuatu yang bikin Anda kayak prick in your heart gitu ya, kayak you cut to the core, kayak rasanya oh ya, karena memang Tuhan mengunjungi tempat-tempat. Tuhan ada di tempat di mana enggak pada saat kita udah dandan rapi, enggak pada saat kita udah bersih nih, gue bersihin dulu, let me handle my own sin, let me handle this difficulty. Nah baru nih kalau aku udah ada agak cakapan dikit nih ya, agak udah rapi dikit nih, baru deh nanti mungkin aku kasih waktu buat Tuhan. Enggak, di kubangan, di tempat di mana bahkan di profesi you are identified with. Yes. Yang itulah kamu. Dan Anda tahu, profesi yang Anda jalani sekarang nih mendukakan Tuhan. Profesi yang Anda lakukan sini bikin sedih hati orang tua Anda. Profesi yang Anda jalani saat ini bikin malu keluarga Anda. Di situ Tuhan hadir. Tuhan lihat, lalu dia berkata, ikut aku. Enggak, no condemnation. When God come to you in your sin, Anda tidak akan dengar condemnation. Anda nggak akan dengar penghakiman. Anda akan dengar ajakan. Ayo, undangan. Ikut aku yuk. Dan undangan inilah yang didengar oleh seorang Matius, si pemungut cukai. Karena catatan ini ditulis oleh Matius sendiri. Dalam kondisi dia sudah jadi gembala gereja, dia sudah jadi rasul, tapi dia mengingat hari itu masih fresh diingatannya. Dia dipanggil. Dia sedang ada di kantor pajak, di booth tempat dia biasa mungutin pajak. Mungkin yang sering ngantri di depan boothnya dia itu adalah si Simon Petrus yang nggak mampu bayar pajak. Andreas, Yakobus, Yohanes tuh nelayan-nelayan yang memang harus bayar pajak kalau mereka memancing, menangkap ikan di wilayah itu mungkin sering ngantri dan sering nunggak pajak. Dia tahu, dia ingat fresh kejadian pada hari itu, dan yang dia dengar adalah come and follow me, ayo ikut aku. Langsung serta-merta maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. This is the beginning point of Matthew, the gospel writer. Wow. Ini titik awalnya. Jadi Injil yang kita baca sekarang, like what? 2000 years after, ya kurang lebih 2000-an tahun setelahnya, ditulis oleh seseorang yang titik awalnya kayak gini nih.
Small beginning ya, small beginning. Makanya firman Tuhan berkata jangan anggap hina ya, awal yang kecil. Ya, the time when you turn around to follow Jesus. Like saya usia 16 tahun pada saat panggilan itu saya dengar untuk mengikut Yesus. I was just a student, masih kelas 2 SMA, pakai baju putih abu-abu, dan di rumah kawan saya pada saat mendengarkan penyampaian firman Tuhan bahwa Bapa itu begitu baik, pada saat itu saya mendengar panggilannya, come and follow me. And kalau mau dihitung itu 30 tahun yang lalu, tapi masih fresh di ingatan saya seragam putih abu-abu itu. And weeping in tears, saya menyerahkan hati saya, menyerahkan hidup saya untuk mengikut Yesus, and no turning back. Siapa pernah menduga bahwa hari ini, after 30 long years, saya akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Nobody knows that, anak SMA cupu apa sih, bisa apa sih gitu ya. Tapi iya, anak SMA-nya memang gak ada apa-apanya. Tapi dengan siapa dong? Ngikut siapanya dong? Itu penting banget tuh. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan menyia-nyiakan kehidupan. Amin. Gak akan, dia gak akan permainkan. People can toy with your life. Orang bisa permainkan hidup Anda kayak yoyo loh. Dilempar, diambil, dipakai, dimanfaatin. People can do that. But our God will never. Tuhan kita tuh gak akan pernah permainkan hidup seseorang. Amin. So hari ini kalau kalian teman-teman mendengarkan apa yang kita sharingkan ini, let's conclude in this Okina, bahwa just like Matthew yang kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan tetap kita kenal sebagai Matthew, even though he's a Levi, sekalipun namanya adalah Lewi, and nama Matius itu kemudian mengandung suatu makna yang sangat dalam, kayak yes, itu kayak is a statement of testimony ya. Dia ingat dari mana dia berasal. Iya. Dari Lalu mana Tuhan dipakai tolong Tuhan sedemikian rupa dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita ya, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang menyelamatkan orang yang non-Yahudi sekalipun. Itu sangat nyata coraknya dalam tulisan Injil Matius ya. Let this be an inspiration bagi kita semua, bagi kawan-kawan siapapun Anda yang menyimak, turut belajar bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan kita sampai hari ini tidak berubah. There is that power in Him to transform your life. Dimanapun Anda berada, you only need to open up your heart. Anda perlu buka hati Anda saja, ya, seperti Matius. Nggak perlu harus bersihkan diri dulu kok. Nggak perlu harus, gue harus bagus dulu. Aku harus begini dulu. Nggak, just come to Him, follow Him as you are. Karena kuasa mentransformasi itu adanya di Dia, di Tuhan kita, bukan kita. We don't have power untuk mengubahkan hidup kita. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa berubah jadi orang baik-baik. Nggak ada, kita nggak punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah Dia. So izinkan Tuhan yang mengerjakan transformasi hidup itu bagi diri Anda. Mungkin selama ini Anda sudah kelelahan. Kalian sudah kelelahan karena berusaha untuk mengubah hidup. Oke, besok pagi nih, gue akan jadi lebih baik. Aku akan jadi lebih baik. Ternyata enggak juga. Besok pagi aku nggak akan marah-marah. Ternyata enggak juga. Besok pagi aku akan coba sayang istriku. Enggak juga. Besok pagi nih, aku akan masuk kantor. Aku nggak akan tergoda dengan angka-angka itu. Aku nggak akan korup. Ternyata begitu ada saudara lain, ya jatuh juga. Ngambil juga. Gitu. Saya nggak tahu apa yang jadi godaan Anda. Dan kenapa bisa gagal-gagal begitu? Because you try dengan kekuatanmu sendiri. Hari ini, why not turn to Jesus? Berpaling kepada Yesus. Kami akan senang sekali kalau bisa mendampingi Anda untuk berbalik kepada Yesus. So kalau nggak keberatan nanti bisa kontak, and let us pray. Kita akan doa sama-sama. Kenapa baru berdoa? Yes, karena undangannya perlu ditanggapi. Ya, dan Tuhan sedang pakai suara saya, Tuhan lagi pakai suaranya Okina, seperti Tuhan mengundang Matius. Ikutlah aku. Come and follow me. Jadi suaranya pun sedang diperdengarkan kepada Anda pada hari ini untuk berkat, untuk mengundang Anda, come and follow me. Ya, Yesus sendiri berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. And by the way, kalimat itu pun ditulis oleh Matius. Yes, di Matius 11. Dia tahu persis waktu rasanya letih lesu dan berbeban berat. Lesu, berbeban berat. Ini orang tahu, makanya penanya lah yang menulis kalimat-kalimat dan rasanya itu. Mendapatkan kelegaan. Rasanya mendapat kelegaan seperti apa? Dia tahu rasanya. Karena dia pun adalah orang yang letih,
lesu, berbeban, berat. Dia capek, tapi ya nggak tahu ya, when you are part of a system, udah nggak tahu kan bagaimana mau berubah. Kamu sudah terperangkap, you are trapped in there. Some people want to change but cannot because they are part of it already. You know, akankah akan ada redemption gitu ya. Jadi Matius tahu. Dan sebagai orang yang tahu rasanya ditebus dan kemudian mendapat kelegaan. Pikulah kuk. Ya, pikulah kukku karena bebanku ringan dan jiwamu and your soul will find rest. Jiwamu akan mendapat istirahat, ketenangan. Matius waktu menulis kata-kata Yesus itu, dia adalah saksi hidupnya. Ini bukan sekedar orang pencatat khotbah. Matius bukan sekedar pencatat khotbah dari seorang rabi terkenal. No, dia adalah bukti daripada khotbah itu. Dia adalah produk, dia adalah hasil daripada khotbah yang dia catat. Dalam segala ketelitiannya, yes, memang dia seorang pemungut cukai yang berpengalaman. He was well experienced in the trade. Ya, dia tahu kerjaannya itu menuntut ketelitian, karena reportingnya langsung kepada pemerintah penjajah. Tapi sekarang dengan keahlian yang sama, dia mencatat khotbah seorang guru agung, juru selamat Yesus Kristus. Dan dia sangat teliti mencatat. Ya. Tapi bukan hanya sekedar juru catat loh. Ada banyak orang sekarang menjadi pencatat yang handal dari khotbah-khotbah, perekam yang handal dari khotbah-khotbah. Tapi will we be the living proof of that teaching yang kita record, yang kita tulis ya. Orang merekodkan sekarang dengan berbagai macam cara ya. Dan Matius juga adalah orang yang merecord dengan catatan. He can recall that. Tapi kenapa catatan itu bisa alive and fresh dalam ingatannya? Because he became. Dia menjadi the walking proof of those things that dia record. Jadi nggak susah merecall catatan-catatan itu. Yesus pernah khotbah ini, Yesus pernah khotbah itu. It's alive in him. Menjadi daging, menjadi dirinya. It's always a fresh memory. Right. So, saudara-saudara sekalian, this is also an invitation for you. You can open up your heart dan datang berbalik kepada Tuhan. If you don't mind, let us pray. Kita berdoa ya. Saya ingin doakan teman-teman dimanapun Anda berada dan Anda menyimak apa yang disampaikan ini. Tuhan lagi ngomong sama hati Anda untuk berbalik kepada Dia pada hari ini. Let's pray. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, I bring my friends. Yes, ini yang sedang menatap di layar ini Tuhan. Karena Engkau sedang mengetuk hatinya dan seperti Engkau memanggil Matius, ikutlah aku. Tuhan, suara yang sama, ketukan pintu yang sama sedang didengarkan oleh sahabat-sahabat kami ini, saudara-saudara kami ini yang sedang menyaksikan di layar gadget mereka atau tablet mereka. Lord, your voice is speaking gently in their heart. Come and follow me. Come and follow me. Dan Bapak, aku berdoa Tuhan biar undangan ini didengar dan ditanggapi oleh kawan-kawan kami ini, oleh saudara-saudara kami ini. Sebab Tuhan, Engkau tidak menolak orang berdosa, justru orang yang jatuh dalam dosa yang Engkau undang kembali. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Itu yang Kau tuliskan dalam perkataanmu. Dan hari ini Engkau hadir untuk menyembuhkan, untuk menebus, untuk melepaskan segala jerat-jerat yang mengikat, yang membelenggu selama ini. Bapak, aku mengucap syukur Engkau juru selamat yang agung. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu turun. Dan darah-Mu Tuhan, yang menyucikan dan membasuh dosa, membasuh hati dari saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih buat karya keselamatan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. 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 Nah, teman-teman yang tadi ikut berdoa bersama ya, you can contact us. Dan kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Kami bisa mendampingi Anda and celebrating along with you. Ya, seperti Zakheus itu waktu dia mengundang Yesus ke rumahnya, dia adakan jamuan makan. Dia berpesta. Kenapa? Ada keselamatan terjadi di rumahnya Zakheus. Ya, sebuah transformasi terjadi pada Zakheus. Right. Wow, saya berharap setelah kita mengangkat kisah Matius, ini bisa mengubah cara pandang kita dalam melihat Injil Matius ke depannya, Pastor. Karena tulisan ini ditulis oleh seseorang yang sudah ditransformasi dan kita tahu dari mana dia berasal. Jadi ini bukan seorang asing yang kita nggak ngerti asal muasal penulisnya. Ini adalah seseorang yang kita kenal
bagaimana dia dipanggil dari tempat dia berdosa. Sedalam itu Yesus manggil dia dan sekarang dia menjadi seseorang pribadi yang mentransformasi. Jadi setelah ini kita akan membaca dari kacamata seorang Matius yang ditransformasi. Right. Bacalah Injil Matius dari seseorang yang sudah ditransformasi, baru kita bisa paham. Kenapa dia menulis seperti itu? Kenapa dia menulis apa yang mungkin Markus, Lukas, Yohanes tidak tulis? Kenapa dia menulis dengan gaya penulisan seperti itu? Right. Jadi ada sidik jari, tidak hanya sidik jarinya Matius. Sidik jari karya Tuhan pada Matius kita bisa temukan dari tulisannya. Dan Anda juga adalah buku di mana orang-orang di sekitar Anda bisa melihat sidik jari karya Tuhan dalam hidup Anda. Wow, Pastor Yves, saya sudah tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran kita di Injil Matius. Setelah ini kita sudah ubah kacamata kita, jadi tetap ikuti podcast kita untuk episode-episode berikutnya bagaimana kita bisa berkenalan lebih dalam untuk hal-hal yang ditulis oleh Matius. Tetap di podcast kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.